Judulnya adalah mengembangkan hati yang taat. Ya. Supaya sore ini saudara sharing sore ini akan terus menjadi rema mengingatkan kita untuk belajar menumbuhkan semangat untuk terus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ya, karena kita tahu bahwa ketaatan dan iman itu tidak bisa dipisahkan, Saudara. Ya, ketaatan adalah bagian dari iman. Oleh sebab itu, Saudara, ketaatan ini merupakan salah satu bagian yang menjadi dasar bagi perjalanan kehidupan kekristenan kita. Setuju, Saudara? Ya, kalau Saudara lihat Kejadian sampai Wahyu, ya, ada banyak berbicara tentang ketaatan. Ya, khususnya 10 hukum Taurat. Ya, Saudara lihat bahwa 10 hukum Taurat itu intinya adalah ketaatan kepada Tuhan. Apa arti ketaatan itu, Saudara? Ya, apa pengertian tentang kenapa ketaatan harus dilakukan? Ulangan 10 ayat 12 sampai 13, kalau kita bicara, coba saudara baca sama-sama ya, ada di situ. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, buka Alkitab online-nya sama buka Alkitab tertulisnya. Sudah? Oke, 3, 2, 1. Maka sekarang ayat 13. Mazmur 95 ayat 6. Coba saya tulis di situ 3, 2, 1. Nah, Saudara, mengapa ketaatan ini perlu dilakukan? Kita lihat di dalam tadi Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 kita sudah baca. Ya, kenapa menjadi masalah yang sangat mendasar bagi kekristenan, perjalanan kristenan kita itu karena Saudara, ketaatan perlu dilakukan karena kita tahu bahwa Allah pencipta, Allah yang maha kudus, Allah yang berdaulat, Allah yang menjadi sumber dari segalanya, ya, pemeliharaan kehidupan saudara dan saya, dan kita adalah ciptaannya, maka kita harus menyembah Dia. Maka kita harus mengasihi Dia, kita harus hidup menurut segala jalan-jalannya. Kita harus berpegang dengan setia segala perintah-perintahnya. Amin. Ya, karena Dia itu ciptaannya dan kita adalah, karena Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Makanya Tuhan katakan, Ulangan 10, mari orang yang selain takut akan Tuhan hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan hal yang lain kenapa ketaatan harus dilakukan, Saudara? Karena ujungnya ayat ke-13 katakan supaya baik keadaanmu. Ya, itu hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saudara dengan saya melalui ketaatan. Ya, supaya baik keadaan kita, Saudara. Terutama zaman sekarang, Saudara. Ya, tadi saya bicara dengan ada satu teman di situ ya, saudara seiman. Zaman sekarang zamannya udah kacau. Kalau mau seperti tadi kita nyanyi aman dalam lindungannya, yaitu kita mesti berjalan dalam ketaatan, dalam koridornya Tuhan. Baru kita mengalami keamanan. Di luar dari koridornya Tuhan, acak-acakan. Amin. Ya, jadi kita perlu ketaatan. Saudara setuju? Kita perlu menghidupi ketaatan. Kita perlu menumbuhkan ketaatan. Dalam perjanjian lama, ketaatan itu ada hubungannya antara bangsa Israel dengan hubungannya dengan Tuhan. Dan kalau bangsa Israel itu menjalankan perintahnya, bahkan ditambahkan lagi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Dan pada akhirnya saudara ada berkat jasmani dan bersifat lahiriah yang akan diterima oleh bangsa Israel. Ya, kalau saudara baca di Ulangan 28 itu banyak, ada berkat di kota, di ladang, buah kandungannya, hasil panennya, berkat ternak, persediaan makanan, semua Tuhan sediakan buat bangsa Israel yang taat. Ada berpegang kepada koridor-koridornya Tuhan.
Namun demikian saudara, ketaatan ini bukan hal yang mudah. Siapa yang setuju? Semua pasti setuju di tempat ini, nggak mungkin cuma Anto ya. Kalau cuma satu, semua pasti jalannya udah melayang saudara ya. Semua pasti setuju, saya pun setuju. Ketaatan ini bukan hal yang mudah. Walaupun di Ulangan 28 dikatakan bahwa kalau kamu taat bangsa Israel, ada loh ini Ulangan 28, ini berkat ini, berkat ini, berkat ini. Tetapi kalau saudara baca di Perjanjian Lama, banyak yang gagal. Tidak sedikit yang berhasil untuk taat. Ya, maksudnya yang sedikit sekali untuk yang berhasil taat. Ya, hanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan itulah yang berhasil dalam ketaatan, saudara. Tapi puji Tuhan dan puji Tuhan dan puji Tuhan, tadi kita sudah merayakan satu karyanya, ilahinya Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus. Ada satu pribadi yang memberi contoh, yang memberikan satu teladan ketaatan yang sempurna, yaitu siapa? Yesus. Dia menjalankan, menghidupi ketaatan yang sempurna, mengasihi Bapa, menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan kita perlu menelaah kenapa, apa sih, kenapa Yesus itu bisa punya satu, berhasil masuk dalam satu keteladanan yang sempurna. Yaitu kita bisa saudara dalam Yohanes 14 ayat 15:31 ya. Ada banyak hal saudara yang di situ kita bisa pelajari, dan saya cuma belajar, kita hari ini kita mau sharing cuma 3 hal saudara untuk mengembangkan hati yang taat. Sehingga kita bisa mengikuti keteladanan Yesus. Karena Yesus sendiri sudah menjadi contoh seorang pribadi yang taat sempurna selama dia hidup di bumi. Ya, apa saja saudara yang kita bisa kembangkan? Karena Tuhan Yesus membawa satu ketaatan dengan satu tingkatan yang baru, paradigma yang baru. Mungkin pada zaman-zaman bangsa Israel kalau enggak taat ada hukumannya. Jadi bangsa Israel itu biasanya kalau taat pasti karena takut dihukum. Ya, takut ini, takut itu. Tetapi Yesus pada Yohanes 14 memberikan satu paradigma baru, memberikan satu cara pandang baru melihat sebuah ketaatan. Dan hari ini kita mau belajar. Karena waktu kita belajar ini, maka saya percaya bahwa saudara, ketaatan kita akan mulai tumbuh hari lepas hari. Dan bersama dengan Tuhan kita bisa terus mengikuti teladan Yesus mencapai kepada ketaatan yang sempurna. Yang pertama saudara, apa yang bisa kita pelajari untuk mengembangkan hati yang taat sehingga kita bisa mengikuti keteladanan Yesus, menghidupi ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Yang pertama adalah langkah ketaatan kita. Kita harus lihat bahwa langkah ketaatan kita merupakan representasi mencintai Tuhan dengan real atau sungguh-sungguh. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 15 saudara ya. Yohanes 14 ayat 15, saudara buka firman Alkitab saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23 ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat ke-24 sama-sama. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara, pengulangan di ayat 15, 23, 24 merupakan satu bentuk penekanan pentingnya hubungan antara ketaatan dan kasih. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa antara kasih dan ketaatan itu harus jalan saling berpadanan. Ya, ada banyak orang yang katanya cinta Tuhan. Ya, kita juga bisa menilai, oh orang ini cinta Tuhan. Tetapi saudara, walaupun perbuatannya itu kurang asoy, tapi banyak kali kita tetap bilang orang ini cinta Tuhan. Apa determinasinya? Karena Bible-nya banyak di sini nih, knowledge Bible-nya banyak.
Atau karena apa, hal-hal apa saudara, skillnya, pelayanannya, ministrinya. Tapi dikatakan orang yang cinta Tuhan, yang punya real love Tuhan, itu bisa dilihat dari ketaatannya. Karena Yohanes 14 tadi katakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Cinta kepada Tuhan saudara, besarnya, bobotnya ya tidak diukur dari hal-hal yang seperti itu saudara. Ya, kita bisa setiap hari ngomong I love God, saya cinta Tuhan. Tapi tiap hari kita malas-malesan gak baca firman. Tapi tiap hari kita mau omel-omelin istri, marah-marahin suami dikit-dikit, udah kesel. Ya, kata-kata cinta Tuhan akhirnya gak ada artinya saudara. Ya, tidak ada berarti apa-apa, sama seperti pasangan suami istri. Aku cinta kamu, tidak akan berarti apa-apa kalau dia kemana-mana saudara ya. Ya dia selingkuh sana sini. Tapi zaman sekarang, zamannya kacau. Sekarang ada satu sistem pernikahan atau saya nggak tahu hidup bersama, namanya poli apa saudara. Dia itu boleh setuju kalau pasangan dua-duanya selingkuh terus bersatu boleh saudara. Ini udah zamannya udah zaman kacau. Ya, zamannya udah zaman kacau saudara, kalau saudara sudah tahu ya. Tetapi itu bukan real love. Ya, itu bukan cinta yang sungguh-sungguh, bukan cinta sejati. Ya, dan itu bagi Tuhan, perkataan kita sayang sama Tuhan itu tidak cukup. Ya, bukan perkataan saja tapi juga melalui tindakan ketaatan kita. Akhirnya pas di hati Tuhan. Kita dapat perkenanan Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan mengharapkan hal itu. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih-Nya. Dan ketaatan yang Tuhan mau diterima itu juga lewat kasih-Nya kepada kita saudara. Kasih sama kasih klop. Tapi kalau kasih sama ketaatan dengan background atau motivasi yang lain enggak klop saudara. Tetapi ini ketaatan yang didasari oleh kasih, bukan saja menjadi perkenanan Tuhan, tetapi ada efeknya, ada dampaknya buat kita di dalam mengarungi kehidupan kekristenan kita saudara. Dan bagaimana kita bisa taat dengan hati yang dengan didasari oleh cinta kepada Tuhan saudara. Yang pasti yang pertama adalah kita harus introspeksi diri kita, apakah kasih kita masih full. Karena kalau kasih kita enggak full sama Tuhan, mau taat hal yang sedikit aja susah saudara. Mau memberikan ketaatan kita yang dilimpahkan dari kasih sayang kita kepada Tuhan itu susah. Akhirnya jadi terpaksa. Ya, akhirnya kita melakukannya jadi ya karena ini, karena itu motivasinya saudara. Ya tidak natural. Oleh sebab itu Yesus katakan ketaatan yang dia minta adalah ketaatan yang dikeluarkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Tapi banyak kali kita gagal. Kita taat karena bla 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 bla. Kita taat karena kita mau berkat. Kita taat karena kita mau bribe Tuhan. Kita taat, kita mau karena supaya nanti pekerjaan saya ini itu saudara. Enggak pas bagi Tuhan. Dan Tuhan mau saudara tahu bahwa ketaatan itu harus didasari dari kasih. Waktu kasih itu melimpah dalam hidup kita dan membuahkan ketaatan, itu akan berlangsung lama. Amin saudara, ketaatan kita akan tidak stop ya. Ketaatan kita tidak pernah jemu-jemu. Ketaatan kita menjadi yang sangat passion, dikasih tugas, dikasih pelayanan, disuruh ini sama Tuhan, ayo gesek itu kepentingan diri kamu sendiri, kamu tanggalkan, mudah saudara, gampang saudara. Tapi kalau kita karena apa? Kita melakukannya karena cinta Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau saya lakukan ini, saya tanggalkan kepentingan saya. Saya minta maaf sama istri saya minta maaf sama suami saya. Itu gampang saudara, karena saya cinta engkau Tuhan. Amin. Tapi kalau udah enggak ada cinta Tuhan, susah. Ya, susah untuk berbuat taat saudara. Dan Tuhan mau saat ini,
ada satu hal yang tanamkan di dalam pikiran saudara, hati saudara, bahwa ketaatan kita biarlah berbuahkan dari kasih kita kepada Tuhan. Dan make sure ada kasih Allah di dalam hati kita, saudara. Kalau kita kering gak ada kasih Allah, apa yang kita mau bawa ketaatannya juga ketaatan karena motivasi lain. Sebab itu pastikan saudara Black buka pulang ke rumah, saya kalau bikin ini taat sama Tuhan ini karena apa sih? Karena waktu itu dibuka, kalau ada motivasi lain, ya paling lama 10 tahun, 15 tahun, enggak berhenti saudara. Kita udah gak taat lagi. Oh bye goodbye. Kesetiaan kita sama Tuhan bisa luntur. Tapi waktu kita taat, wah Tuhan, saya taat sama Engkau karena saya sayang sama Engkau. Itu bisa berlangsung lama, saudara. Amin. Saudara mau? Itu bisa berlangsung sampai kita menutup mata, sampai kita Tuhan panggil. Ya. Akhirnya kita juga ada sukarela. Sukarela itu susah, saudara. Kalau namanya sukarela, taat, enggak didapat apa-apa dari Tuhan tuh enggak apa-apa. Ya, disuruh ini itu sama Tuhan melalui ya orang-orang seiman gitu, enggak apa-apa saudara. Karena sukarela. Ya. Dan ini perlu. Saudara, itu tumpukan piring banyak saudara, anak enggak mau cuci piring, suami juga keasoyan baca. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, ketaatan mau cuci piring, ayo cuci piring. Kita enggak ngomel-ngomel saudara. Kita akan cuci piring itu, kita akan beresin. Karena apa? Karena ketaatan yang penuh kasih. Amin. Ya. Kalau enggak saudara cuci itu satu aja bisa ngomel. Ini siapa sih yang nggak nyuci ya? Karena kita disuruh ya ngomel saudara. Ya mesti ini siapa nggak mau. Tapi waktu ketaatan kita sebagai ibu rumah tangga, Tuhan mau kita mengasihi keluarga. Ayo kamu mengasihi keluarga. Tuhan tuntut kita untuk mengasihi keluarga. Tuhan tuntut kita untuk berkorban bagi keluarga. Waktu piring banyak, apa banyak, kita nggak ngomel. Kita lakukan dengan kasih. Ya, saudara mau saudara, itu kita perlu minta kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pastikan bahwa kasih-Mu tinggal di dalam hidup saya. Dan saya tinggal dalam kasih Tuhan. Waktu itu ada saudara, ya. Maka ketaatan kita, kasih itu akan berbuah ketaatan. Amin. Saudara, ya kayaknya saudara rada-rada apakah ngantuk atau setuju atau sudah bisa ya saudara. Saya juga nggak tahu nih, kayaknya kalau udah bisa tinggal tutup, udah top markotop ya. Keluarga nanti minggu depan udah harmonis, cinta, pada saling cinta ya. Karena udah masing-masing ya ketaatannya udah top markotop saudara ya. Tetapi saya mau pastikan ya saudara, kasih itu pasti berbuah ketaatan. Ya, ketaatan yang dibuahkan oleh kasih itu mantap. Itu yang Yesus berikan ya di dalam Yohanes 14. Dan itu perlu kita saudara. Karena disitulah Tuhan dari surga lihat kita. Wow. Ya, Ibu Marta cinta benar nih sama saya. Cinta sekali karena dia mentaati apa yang saya mau. The real love dari ketaatan. Ya, wah, ini Hendrik benar. Apa yang dia omongin, dia lakukan. Dia cinta sama saya. Real love ya. Ya, bukan abal-abal. Cintanya bukan abal-abal tapi real love. Siapa yang gak kepengen punya real love? Ya, siapa yang gak kepengen punya real love? Saya pengen juga ya, udah tua juga nanti. Saya pengen si Diki masih real love. Masih kalau ngelihat saya wow ya, walaupun udah kegelamberan saudara ya. Tapi wow saudara ya. Pengen saudara real love, siapa yang gak mau, apalagi Tuhan yang menciptakan dia rindu. Ya rindu sekali apa yang kita lakukan, ya ketaatan perintahnya, kehendaknya yang kita lakukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Amin saudara. Ya itulah yang menjadi ya hal yang kita perlu
pikirkan dan penting di dalam kehidupan kita. Ya, jangan ada lagi mentalitas ketaatan yang dibangun oleh hal-hal yang sementara, oleh hal-hal yang sangat situasional, yang tidak kokoh, saudara. Ya, itu tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Ini ada lagi rame ya, Paus Fransiskus, saudara ya. Ini datang ke Indonesia, ya udah enggak asing lagi. Ya, ini komennya adalah ya kemewahannya itu enggak ada sama sekali ya. Kalau saudara baca itu gaya sederhananya. Ya, itu keterlibatan kehidupan Paus saya percaya ya, itu juga pasti dinaungi oleh kasih Allah. Ya, itu bisa dirasakan ya oleh banyak gitu ya. Dan juga ada pembuktian ya. Dan dia hidup juga seperti Yesus hidup ya. Dia belajar mempelajari menjadi satu inspirasi buat kita semua. Saya pikir pertama ya rata-rata Paus itu gampang. Saya bilang sama Diki, gampang juga dia bisa menanggalkan kemewahannya. Dia bisa, nggak ingin ini ya, karena kan dia nggak punya anak, ya kan dia nggak punya istri kan. Kalau ada istri kan, beliin dong ini akhirnya jadinya. Tas suaminya korupsi lagi, tas suaminya ini ya. Jadi akhirnya jadi mesti bisnis ya banyak ya. Ini kan nggak ada kan, kayak saya bilang kayaknya gampang ya Paus, nggak ada kemewahan, nggak ada tuntutan kan. Tau-taunya saudara ya, pas saya lagi lihat-lihat itu ternyata di BBC News. Itu uskup senior dari uskup Limburg ya, ternyata dia juga ada kasus, dia menghabiskan 31 juta euro, tapi akhirnya saudara dia harus diberhentikan karena hidupnya mewah-mewah. Jadi ternyata saudara Paus ini ya juga lumayan ada tantangannya untuk hidup, bagaimana dia bisa hidup mematikan keinginan untuk mewah juga pasti mungkin ada, akhirnya bisa keluar seperti apa yang Tuhan inginkan, punya generous heart. Ya, ada juga saudara tantangannya saya yakin. Bukan karena dia Paus gampang, gak ada istri, gak ada saudara, gak ada anak ya. Tapi ternyata karena ada ya uskup yang lain yang ini ya, akhirnya saya juga percaya bahwa dia pun mengalami satu tantangan untuk hidup taat. Apalagi dia menjadi salah satu panutan hampir 1,5 miliar, bagaimana dia bisa membawa hidupnya itu penuh dalam kasih Allah, saya percaya. Akhirnya dia bisa menyangkal diri dari kemewahan-kemewahan ya yang menyerangnya, saudara. Ya. Dan ini salah satu hal yang baik yang kita bisa menjadikan satu inspirasi buat kita semua. Nah, saudara, kalau saja kita udah enggan, udah enggak gembira, udah capek waktu kita menghidupi kehidupan ketaatan, atau banyak excuse atau banyak hal-hal yang bisa menunda kita, jangan dulu deh, jangan lakukan ini dulu deh, disuruh taat, jangan deh. Nah, itu udah tanda-tanda simptomnya, saudara. Ya, saudara lebih baik datang kepada Tuhan, kunci pintu, berseru kepada Tuhan, I need your love. I need your love. Fill me with your love. Fill me with agape love. Waktu kita dipenuhi oleh kasih Allah, maka ketaatan kita pun ya berdasarkan kasih. Ya. Amin. Ya, hal yang kedua, saudara, dan itu merupakan satu ketaatan menjadi hadiah bagi Tuhan. Hal kedua, bagaimana cara pandang apa yang dibangun untuk mengembangkan hati yang taat sehingga kita mengikuti keteladanan Yesus yang menghidupi ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Yang kedua adalah kita disertai, ya, kita harus taruh di pikiran kita bahwa kita disertai ketaatan kita, langkah ketaatan kita disertai, dipandu oleh Roh Kudus. Tidak berjuang sendirian. Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ke-17 katakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 26 katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua. Ya, saudara, janji penyertaan Tuhan Yesus kepada muridnya dinyatakan juga bagi kita, saudara. Ini apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, tapi ini juga menjadi satu janji buat kita semua. Ya, kita tidak akan ditinggalkan yatim piatu, termasuk saat kita lagi sedang menghidupi ketaatan. Karena saudara, ketaatan, untuk menghidupi ketaatan, untuk kita melangkah ketaatan, banyak sekali tantangannya. Banyak sekali problemnya, banyak sekali hal-hal yang bisa menyetop langkah kita. Oleh sebab itu kita perlu seseorang ya yang mana yang punya kuasa ilahi untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, kita ada di bawah pengasuhan dan perlindungan Tuhan saat kita melangkah dalam ketaatan, saudara. Dia yang akan menolong kita, dia akan menjadi pembela kita, menjadi penghibur, menjadi kekuatan kita. Waktu kita melangkah ketaatannya, saudara tahu sendiri kalau waktu kita setiap hari itu kita akan menghadapi battle ya, peperangan. Saudara, melek mata itu di mana-mana itu walaupun tidak kelihatan itu saudara akan ambil bagian di mana saudara harus memilih, saudara. Ya, pilih. Ya, battle-nya adalah satu pilihan. Ini yang itu, yang jalan Tuhan, yang jalan dunia, yang jalan si musuh, yang jalan Tuhan. Setiap hari kita akan dihadirkan oleh hal-hal seperti itu. Waktu kita ambil satu langkah ketaatan, saudara, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita perlu yang namanya kekuatan Roh Kudus. Tapi seringkali kita lupa. Ya, seringkali kita lupa bahwa kita tidak disertai, kita berjuang sendiri, saudara. Tetapi saat ini, saudara pegang ini cukup ya. Satu yang pertama tadi real love. Yang kedua adalah kita perlu taruh hadir di dalam pikiran kita bahwa kita disertai, kita selalu ada bersama dengan Roh Kudus waktu kita ambil langkah ketaatan. Dan kita harus kembangkan pola pikir Tuhan ada di sini. Mazmur 16 ayat 8 katakan, aku senantiasa memandang Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyang. Ya, saudara, banyak sekali temptation yang tadi saya katakan akan datang, saudara. Waktu kita memilih untuk Tuhan suruh kita punya belas kasihan, Tuhan suruh untuk kita mengampuni, hari itu saudara kita mau pilih yang mana? Ya, kita pilih mengasihi diri sendiri, kita jadi victim, ya, kita mengasihi atau enggak kita memilih satu langkah di mana mengasihi Tuhan, yaitu kita mau hidup di dalam ketaatan forgiveness, ya, hidup mengampuni. Tetapi kita nggak bisa, saudara, karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Oleh sebab itu kita perlu satu mindset, yaitu kita tidak berjuang sendirian di dalam ambil langkah ketaatan, bahwa kita akan punya kesempatan selalu untuk panggil nama Tuhan. Ada yang suka praktekan? Ya, waktu saudara disuruh melakukan nggak bisa, teriak sama Tuhan. Ada yang sudah praktekan, saudara? Biasanya enggak kan, langsung kita enggak, suruh ngampunin, enggak. Bukannya langsung, saya mengampuni, aduh saya nggak bisa, Tuhan, Roh Kudus tolong. Nah, ternyata kan enggak ya, langsung saya ngampuni, enggak. Langsung bilangnya enggak, saudara. Lupa ada Roh Kudus, lupa ada kuasa yang bisa menolong, saudara. Ya, seringkali kan gitu, saudara ya, ayo memberi. Kita bukan dia bilang, aduh nggak bisa nih, disuruh memberi nggak bisa. Harusnya kita langsung teriak, kita tahu Tuhan, engkau ada nih, engkau pasti memberikan kekuatan, kuasa nih. Enggak kan, langsung dia bilang, enggak bisa. Karena kita lupa bahwa kita berjalan ketaatannya sendirian, saudara. Ya, harusnya kita harus selalu ingat bahwa kita tidak sendirian. Waktu kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya, kita nggak mampu, kita teriak sama Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Saudara, apa yang terjadi berbeda. Kita tidak akan cepat bilang no. Waktu kita tahu bahwa ada Roh Kudus, ada infus kekuatan. Oh iya, saya bisa melakukannya.
langsung bisa. Amin saudara. Tapi kalau enggak bisa. Hari-hari enggak taat, hari-hari enggak taat, hari-hari enggak taat. Karena ini saudara, kita lupa bahwa kita itu sebenarnya tidak sendirian. Ada Roh Kudus. Oleh sebab itu mari saudara kita kembangkan pola pikir untuk bergaul dengan Roh Kudus. Ya, untuk selalu minta bahwa kalau Tuhan Yesus sudah berikan Yohanes 14 ini bukan tanpa alasan saudara. Karena awalnya Tuhan sudah bilang kalau mengasihi aku engkau akan menuruti perintahku. Tapi kemudian dikatakan ada penolong. Berarti Tuhan tahu di dalam taat kepada Tuhan, ya di dalam ketaatan itu ada masalah, ada tantangan. Dan diberikan rohnya, diberikan kemampuan yang luar biasa. Diberikan satu pribadi yang menolong kita, yang sanggupkan kita untuk kita taat kepada Tuhan. Amin, saudara mau kembangkan ya. Kalau suami bilang ayo sabar, jangan marahin istri. Jangan ya, apa yang dilakukan? Teriak, biarin gak apa-apa tingkap-tingkap lah biar istri bilang ini kenapa suami saya teriak. Tuhan tolong supaya saya sabar sama istri saya. Jadi udah mau begini, gini-gini ya. Gini-gini. Ya, teriak langsung Tuhan tolong ya. Ya. Gak apa-apa saudara, itu perlu dikembangkan saudara ya. Saudara mesti kembangkan satu friendship dengan Roh Kudus. Dibilang aneh gak apa-apa saudara. Ya gak apa-apa, is okay. Tapi itu menolong kita untuk kita hidup dalam ketaatan. Kita seperti sadar bahwa ada orang, ada pribadi di samping saya. Kalau enggak kita gak bisa saudara. Ya, nggak apa-apa di rumah sendirian, ada film porno, ingat, Tuhan ini kepengen lihat, ya. Panggil nama Tuhan, matiin, saya bisa, Tuhan hadir di situ. Ya, jangan langsung asoy saudara, lupa ya, kebanyakan begitu saudara, kebanyakan begitu, itu yang terjadi, akhirnya kekristenan gagal dan gagal dan gagal. Even sudah sampai top markotop pendetaannya saudara, jatuh dan jatuh. Karena apa saudara, waktu ketaatan tidak dibangun, iman kita tidak kuat. Ketaatan itu menolong iman kita, semakin kita kuat kepada Tuhan. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita lihat sudut pandang yang berbeda tentang Tuhan. Dan akhirnya kita bisa menghargai perjalanan kekristenan kita. Kita bisa menghormati Tuhan, Tuhan saya tidak mau berdosa. Saya sayang sama Engkau. Ya. Tapi kalau kita tidak saudara lakukan itu, akhirnya saudara banyak. Kalau saya lihat kisah-kisahnya sedih saya saudara-saudara. Ini hal yang simple tetapi ini bisa boleh menjadi satu major buat kita untuk kita hidupi. Amin saudara, bahwa ketaatan kita dalam langkah kita tidak sendirian. Disertai Roh Kudus selama-lamanya. Amin saudara. Sangat disayangkan ini FedEx saudara ya. Ini orang Kristen banyak yang kayak begini. Siapa yang pernah nonton Castaway? Ya, bagus ya Castaway ya. Walaupun saya nontonnya juga sepotong-sepotong, tapi bagus ya. Castaway ini di copycat sama FedEx nih ya. Ini advertisement FedEx ya. Kalau saudara lihat itu, ini ceritanya Castaway ini ada orang yang akhirnya dia terdampar di pulau selama 5 tahun ya. Jadi FedEx ini dia melakukan satu copycat ya, dia tuh ceritanya terdampar nih ya, tuh orang itu terdampar, kemudian tapi dia karyawan FedEx, dia akhirnya dapat si bungkusan itu selama di pulau itu saudara. Waktu di pulau itu bungkusannya dia pegang, dia nggak buka sama sekali. Lalu kemudian ada penyelamat setelah 5 tahun, setelah 5 tahun ada penyelamat. Kemudian akhirnya dia tahu dia punya ada bungkusan yang dia simpan waktu di pantai, waktu dia terdampar di pantai. Akhirnya setelah dia aktif kembali bekerja, ya dia mau mengantarkan itu si bungkusan FedEx itu saudara. Dia berikan kepada si yang attentionnya ya, kepada si ibu itu. Waktu dia bilang ini katanya sudah 5 tahun saya pegang, saya jagai ya. Tetapi ini saya kasih ke ke si ibu itu. Nah ibu itu oke, thank you. Tapi waktu pas dia mau pulang, tapi dia agak sedikit consider. Dia bilang oke, saya pengen tahu apa sih isinya bungkusan itu saudara. Ternyata si ibu itu bilang oh bungkusan itu ya itu mah hanya alat-alat saudara tuh, alat-alat yang alat pemurni, alat yang kompas,
ya, alat untuk menentu posisi global, alat telepon satelit, saudara ya. Terus udah gitu benih ya, benih untuk yang bisa ditanam, tumbuh-tumbuhan. Saudara tahu semua yang isi paket itu adalah yang dia butuhkan waktu dia terdampar. Tapi karena dia nggak buka, dia terdampar 5 tahun. Coba bayangin saudara kalau dia buka paketnya, ya dia bisa menikmati, mungkin dia cuma terdampar cuma sehari, dia bisa balik lagi sama keluarganya. Nah saudara, Holy Spirit itu a gift, God's provision buat saudara dan saya. Tapi banyak kali khususnya buat kita melangkah dalam ketaatan. Tapi saudara tidak dipakai, ya tidak dipakai. Padahal ketaatan kita itu penting untuk kita bertumbuh dalam confidence sama Tuhan, tapi nggak dipakai. Oleh sebab itu saya encourage saudara, activate. Ya, activate, buka, ya. Buka isinya. Roh Kudus, kuasamu seperti apa sih? Roh Kudus, kebaikanmu seperti apa sih? Roh Kudus, kemampuanmu seperti apa sih mengubah saya? Menolong saya waktu saya disuruh ini itu. Buka saudara, activate kuasanya. Ya, berikan pencerahan, sanggup loh. Karena dia itulah penolong. Dia itu memberikan, dia punya wisdom yang dalam, yang tidak bisa terukus, yang sanggup memberikan pencerahan kepada kita. Waktu kita misalnya tidak bisa melakukan hal, dia akan berikan pencerahan. No, kamu lakuin ini. Ya, sanggup saudara untuk activate Roh Kudus? Mau ya. Mau ya? Dicatat ya. Kalau enggak itu disia-siain saudara ya. Berarti kita tidak menghargai Tuhan. Waktu kita sia-siain itu, kita tidak powernya, kita tidak gunain, kita sia-siain apa yang Bapak sudah berikan. Tetapi hari ini biarlah kita mau activate. Karena itu penting buat langkah ketaatan kita. Ya. Yang ketiga saudara, mengembangkan hati yang taat, yaitu kita harus taruh di dalam pikiran kita ya, bahwa langkah ketaatan membawa kepada kedamaian. Kepada apa saudara? Kedamaian, bukan kecelakaan saudara ya. 14 ayat 27. Ayo, buka sama-sama kita baca ya. 14 ayat 27, 3, 2, 1. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya saudara, waktu kita ada di dalam ketaatan, ya tantangannya adalah salah satunya untuk kita bisa melangkah, itu sering kali ya kalau kita disuruh atau kita mau melakukan apa, disuruh orang otoritas kita. Yang menjadi tantangannya kita menyerahkan, kita kadang-kadang tuh gak percaya diri ya. Kita gak percaya diri seperti apa orang yang kita mau serahkan diri kita ini di bawah otoritasnya. Ya seringkali kita ragu kan, ini orang bisa dipercaya gak? Ini orang nyuruh-nyuruh saya, suruhannya oke gak? Ya arahannya oke gak? Ya seringkali kita ragu ya karena integritasnya. Tetapi saudara, kita sedang bicara tentang Tuhan. Tuhan yang kita percayai, ya kita ikuti kehendaknya, memiliki kehendak yang sempurna. Dia adalah pribadi yang bisa dipercaya. Ya, bahkan Yesus katakan bahwa dia adalah the Prince of Peace. Ya, dia malah kalau kita percaya di situ ada kedamaian. Setiap jalan-jalannya adalah jalan yang membawa kita kepada kedamaian, yang memimpin kita kepada jalan-jalan yang baik. Oleh sebab itu mempermudahkan kita untuk taat. Waktu kita tahu itu datangnya dari Tuhan, kita langsung klik, oh ini datang dari Tuhan. Ini pasti punya hal yang membuat saya damai. Buat keluarga saya, buat pekerjaan saya, buat pelayanan saya harus ikuti. Langkah untuk taatnya jadi mudah saudara. Tapi kalau enggak saudara susah. Ya, nah oleh sebab itu saudara, kita harus kenal firman-Nya. Ya, kita harus percaya bahwa berkat ketaatan itu akan membawa kita kepada kedamaian. Amin saudara. Nah waktu kita takut
takut atau kita ngeri. Seringkali memang terus terang ya saudara, kalau ada kita diminta untuk membuat satu keputusan tapi informasinya itu nggak jelas. Ada saudara udah pernah ya? Ya kalau misalnya Tuhan bilang ya buat keputusan tapi informasinya itu nggak jelas. Tapi Tuhan suruh, ayo kamu buat keputusan. Ya itu kadang-kadang ngeri saudara. Ya takut. Atau memberi hal-hal yang kita simpan. Ya yang kita mau pertahankan. Ya kadang-kadang itu banyak tantangannya. Ya kita banyak hal-hal yang kita jadi akhirnya aduh langkah untuk taat ya itu susah saudara. Tetapi kalau kita tahu kepada siapa kita say yes, yaitu kepada Tuhan yang setia. Kepada Tuhan yang teguh pada firman-Nya. Tadi kita tadi sudah nyanyi kepada Tuhan yang senantiasa menunjukkan kasih setianya. Mudah saudara. Kita langsung Tuhan I believe in you. Mudah untuk taat. Oleh sebab itu lakukan, kenali Tuhan. Karena kita tahu waktu kita kenal Tuhan, kita kenal jalannya, kita mudah dengan taat karena kita tahu ujung-ujungnya peace. Amin. Ujung-ujungnya akan membawa kita kepada kedamaian. Ujungnya akan membawa kita, tapi damai bukan nanti tenang-tenang aja saudara ya. Tambangnya melampaui akal. Walaupun morat-marit kelihatannya, tapi tetap hati kita peace. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Ya, tetap kekhawatiran kita itu dinaungi oleh kesetiaan Tuhan. Sehingga kita mudah untuk melangkah satu ketaatan. Karena Dia yang pegang kendali. Ya, kita jadi merasa damai. Ya, amin saudara. Ya, nah berkat ketaatan itu bukan cuma yang kita bisa lihat, tapi juga di dalam. Yaitu damai, yaitu ketenangan, yaitu kekuatan. Nah saudara, saya akhiri dengan sedikit kesaksian ya. Ini terjadi udah tahun 2016, sudah agak lama. Tapi ini satu pengalaman yang bagaimana Tuhan tuh bawa saya untuk mengambil langkah ketaatan. Langkah ketaatannya juga cukup lumayan besar saudara. Ya. Tetapi walaupun sudah lama tapi ini membekas di hati saya. Sampai sekarang saya nggak pernah lupa saudara. Ya. Melalui ketaatan ini, ketergantungan saya sama Tuhan, iman saya, ya itu pesat saudara. Melalui event ini ya, melalui peristiwa ini. Biasanya kita cuma ya segitu-segitu ya naiknya, ya pertumbuhannya segini sih. Tapi justru melalui ini saya jadi saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya mengagumi kesetiaan Tuhan, mengalami kehebatan kuasanya. Ceritanya gini saudara ya, waktu itu saya bekerja di satu perusahaan, masih dalam keadaan aman saja saudara. Itu udah lebih 11,5 tahun saya kerja di situ. Dan sudah 5 tahun saya bekerja dengan jam kerjanya tuh 4 hari ya, full time. Dan punya tetangga, itu tetangga saya ya, tetangganya Airin ya. Tetangga saya itu Indonesia salah satunya Ibu Airin di sana yang semangat terus ya. Nah itu saya senang sekali di situ saudara ya. Saya senang kerja di situ karena setiap hari ada orang Indonesia ya. Tapi tiba-tiba saudara suatu hari saya dipanggil bos saya. Dia katakan bahwa saya tidak bisa lagi kerja 4 hari full time dengan hitungan 38 jam. Saya harus dirubah kembali ke 5 hari ya, 38 jam 5 hari. Dengan alasan bukan karena kinerja saya, bukan karena saya nggak bisa deadline ya. Tetapi karena dia bilang dia nggak mau ada isu dengan departemen employment sama workplace dia bilang. Saya nggak mau ada isu karena jam kerja saya yang agak aneh dia bilang 4 hari tapi full time. Saya nggak ngerti apakah ini valid alasannya atau hanya mengada-ngada saudara. Saya nggak ngerti. Tapi saya terima aja ya. Langsung kemudian saya berdoa. Saya mulai berdoa ya. Saya nggak tahu mesti bagaimana, terus terang saya rada-rada bingung juga apakah saya mesti ikutin ya 5 hari kerja ya. Tetapi waktu saya mau putusin itu misalnya ya saya pikirin itu dan hati saya seperti ada rasa nggak fair dengan anak saya saudara. Anak kedua saya waktu itu masih kecil dan tipe anak saya ini adalah tipe anak yang lengket sama orang tuanya. Ya jadi 1 hari untuk ngurusin dia itu berharga buat saya saudara ya. Nah itu ada peperangan di dalam bagaimana nih apakah saya ke anak saya side ataukah ke si 5 hari balik lagi saudara. Saya berdoa, saya minta Tuhan itu jamah itu si bos itu supaya dia dapat pencerahan ya 11,5 tahun ya udah deh oke deh kamu berubah ya.
Ya, teori enggak dijamah, ya enggak saudara ya. Enggak, enggak berubah-berubah ini orang ya. Udah berdoa, enggak berubah, tetap aja enggak ada. Saya enggak dipanggil-panggil lagi, malah dia dipanggil gimana keputusannya saudara. Akhirnya saya bilang, Tuhan ini saya mesti bagaimana? Saya mesti ambil keputusan apa? Tuhan bilang bahwa saya harus resign saudara. Tuhan katakan kamu harus resign. Lah, gimana saya mesti resign ya saudara? Saya nggak punya kerjaan baru. Saya nggak ada kerjaan untuk replace kerjaan ini saudara. Dan lumayan ini si bapak rumah tangga ya, King of Glenwood Watkins kalau satu income turun kan lumayan saudara ya. Nggak ada kerjaan saudara. Waduh ini ada goncang di perahu ya. Saya juga jadi bingung ya saudara. Aduh saya bilang Tuhan tapi itu dorongan resign. Aduh saya bilang bagaimana ini masa disuruh resign saudara ya. Lagi akhirnya saudara saya lumayan rada-rada delay terus terang lah manusia memang ya. Delay itu say yes-nya ya. Saya delay kemudian saya pikirkan itu benar gak sih dari suara Roh Kudus. Di acknowledge lagi biasa saudara ya. Di acknowledge lagi benar gak sih apa suara hati ya. Tapi dorongan itu resign ya. Akhirnya saudara saya ambil keputusan, saya nggak tahan, saya bilang saya ambil keputusan, udah Tuhan ya saya mau resign deh udah. Saya ikuti ya padahal saya kepengennya itu tuh Tuhan rubah, Tuhan kan bisa ya jamah itu si bos saya itu kan bisa ya. Tapi itu jalan keluarnya nggak begitu, jalan keluarnya harus saya resign saudara. Dan akhirnya saya mulai ambil langkah iman, saya bilang yes Lord udah saya putusin saya ambil langkah engkau saya resign. Dan langkah iman itu saya mau ambil. Dan pertama langkah iman itu saya harus hadap si King of Glenwood ya. King of Glenwood mesti jelasin karena saya nggak punya kerjaan saudara. Ya kalau dapat, kalau nggak dapat saudara ya udahlah drop saudara ya. Kita punya ini mesti dia mesti kalkulasi lagi, bikin table lagi, spreadsheet lagi. Akhirnya saya menghadap kepada King of Glenwood. Saya bilang, Ki ini saya cerita gini. Perasaan saya gini ya. Saya disuruh resign. Tapi puji Tuhan sudah transform dia rupanya. Ya udah. Ya udah konsekuensi resiko apapun kita tanggung. Ya udah. Dia bilang yes. Ya udah kamu resign. Begitu dia saya senang sekali saudara. Rasanya udah satu step. Ya udah langkah taat. Ya waktu kita mau taat ngomong itu rasanya senang padahal bilangnya cuma yes. Tapi saya udah senang benar, aduh ini Tuhan benar. Kemudian akhirnya setelah saya dapat permisi dari Diki, saya kasih submit saudara ya, resign letter. Nah itu ada 1 bulan kan, 4 minggu ya. Sebelum itu waktu pas saya udah resign, saya mulai cari-cari kerja saudara. Saya cari-cari kerja, saya masukin lamaran ya. Udah 3 minggu berlalu, enggak ada saudara cari kerja. Karena saya maunya memang part time, karena kan di sini 4 hari kerja saudara ya. Enggak ada saudara, enggak ada yang panggil, enggak ada, cuma ada satu yang interview di dekat rumah saya ya. Satu interview itu aja. Dan kemudian ini udah sampai mau ke minggu ketiga, apa yang terjadi saudara? Udah mau sampai hari Jumatnya itu saya udah harus meninggalkan kantor. Tapi tiba-tiba saudara, kalau nggak salah kurang lebih itu hari Rebo, saya dapat telepon. Ya, karena Jumat itu saya udah harus tinggalin. Saya dapat telepon dari agensi yang di dekat rumah saya, dia katakan, Mira, kamu mau nggak kerja hari Senin? Ya, part time, tapi temporary. Ya, hari Senin di Saint Mary. Waduh, saya udah nggak bilang gimana lagi. Yes, mau. Ya udah mau. Udah Jumat, udah mau itu bye-bye goodbye ya saudara. Udah ya mau. Akhirnya saudara ya, Senin saya nggak jadi jobless. Saya dapat kerja. Jumatnya terakhir ya, Seninnya saya dapat kerja saudara. Waktu saya mau menyelesaikan itu ya, in between itu, Tuhan bicara lagi kepada saya, kamu beli itu souvenir ya, kasih bos kamu. Saya bilang ngapain kasih bos saya, kan saya pikir ngapain saya mesti kasih bos saya. Dia udah kayak begitu ya saudara ya. Terus terang saudara ya. Aduh ya saya juga gimana ya. Itu tapi Tuhan bilang kamu pergi beli itu souvenir, kasih itu sebelum kamu pergi.
Akhirnya kembali lagi saya mesti, ya udah deh nurut ya, udah nurut tuh saudara, nurut ya. Udah saudara, saya beli ke kurung, saya cari mana yang baik buat dia. Ya, udah pas hari H-nya, hari Jumat saudara, saya udah simpen, saya kasih kartu. Kartunya juga saya thank you lagi, coba aneh kan, saya thank you. Saya kasih ke ini bos saya, waktu saya kasih, dia peluk saya. Waktu saya keluar dari kamar bos saya itu, plong saudara. Di situ saya tahu, wah Tuhan nggak salah engkau suruh saya taat. Ternyata kok saya rasa ada kayak rilis gitu. Ternyata tanpa sadar saya nyimpen kepahitan sama bos saya itu ya. Karena saya merasa di mistreat saudara, saya merasa aduh saudara ya 11,5 nggak diperhitungkan ya. Ya saya merasa di tapi itu rasa rilis plong saudara. Dan saya di situ serasa kayak ada forgive keluar gitu, ada kayak buah kasih keluar. Dan saya tahu waktu saya taat melangkah, waktu saya cari-cari di kurung ya, hadiah buat dia, Tuhan tuh bekerja. Roh Kudus tuh bekerja di hati saya. Roh Kudus tuh entah bagaimana ya, itu hati saya dikasih compassion, dikasih apa ya. Sehingga saya jadi ada rasa-rasa gimana gitu, ada rasa jadi akhirnya sama dia jadi baik gitu ya. Jadi saya tidak meninggalkan bitterness, saya tidak meninggalkan kesan yang tidak baik ya buat perusahaan itu. Saya peluk dia dan sungguh sangat saya kaget juga dia kasih saya hadiah saudara. Jadi kita tuker-tukeran hadiah. Ya, saya juga bingung, aduh Tuhan untung aja saya ikut engkau taat. Kalau enggak kan dia kasih saya malu, saya nggak ada apa kok, ini kan equal ya. Akhirnya saudara itu benar-benar ketaatan tuh luar biasa buat saya. Membuat saya ditransform yang tadinya saya nggak tahu bahwa saya ternyata ada bitterness. Tapi Tuhan lebih tahu keadaan hati saya. Akhirnya dia menolong saya, ya menyuruh saya untuk melakukan sesuatu buat bos saya. Nah setelah saudara 1 bulan itu setelah saya pergi, saya kerja di Saint Mary ya. Setelah sampai Junya di Saint Mary itu saudara apa yang terjadi, karena itu kan cuma temporary. Saya bakalan jobless lagi kan saudara, saya nggak ada kerjaan lagi ya. Saya tunggu saudara, aduh nggak ada saudara itu job lagi. Saya pikir aduh Tuhan ini minggu terakhir nih saya di Saint Mary ya. Senin saya bakalan title job dong, jobless dong saudara itu Tuhan. Nggak ada saudara. Hari itu saya ingat hari Jumat ya, saya lagi nganterin Mikaela les nari di Hillsong. Tahu saudara apa yang terjadi? Pagi saya nggak dengar berita apa-apa, sorenya ada yang telepon, itu saya masih di Hillsong, saya di telepon, saya angkat, dia bilang begini, ini Mira ya? Iya, ini saya dari rekrutmen ini ya. Saya nggak tahu itu rekrutmen, saya nggak pernah kenal, saya nggak pernah interview, saya nggak pernah kenal, saya nggak tahu itu rekrutmen siapa. Dia bilang mungkin saya waktu saya masukin itu lamaran nyangkut itu ke situ ya. Tapi saya nggak pernah dipanggil saudara. Saya nggak pernah dipanggil, dia bilang Mira, ini Mira ya? Nah, dia bilang itu kamu experience-nya accounts ya? Iya. Senin kamu datang ke Artamon, kamu kerja ya di situ. Oh iya di Artamon. Iya kamu ketemuin sama si ini ya. Oke? Iya. Akhirnya saya datang saudara. Saya datang sampai hari ini saya kerja dari si malaikat tak bersayap. Sampai hari ini saudara, saya nggak kenal itu si agensi. Saya nggak pernah tatapan muka sama itu si agensi. Ya, tapi dari ketaatan demi ketaatan dari saya dapetin satu title bahwa saya enggak jobless saudara. Saya damai dalam lindungan Tuhan. Padahal ngeri saudara, ngeri itu kalau saudara ya. Tapi enggak saudara, di dalam perjalanan bersama Tuhan, hidup dalam ketaatan waktu kita yakin bahwa Tuhan itu baik, kasihnya itu luar biasa. Kita langkah, kita taat itu enak, enteng saudara. Enteng, enggak berat. Ujung-ujungnya nyos. Ya, manyos saudara, mau manyos ya. Oleh sebab itu jangan tahan-tahan saudara, jangan tahan-tahan untuk tidak taat. Oleh sebab itu mari ya kobarkan semangat untuk hidup lebih taat. Amin saudara, karena ujungnya disitulah kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa. The blessing of obedience, the power of obedience itu milik saudara dan saya. Amin. Cara pandang saudara kepada Tuhan akan berbeda. Cara melayani saudara
kepada saudara yang lain akan berbeda. Cara bicara saudara kepada suami, kepada istri akan berbeda. Karena waktu kita taat-taat itu transform kita. Kita menjadi seperti Tuhan. Amin. Dan hari ini saudara, saya nggak tahu apa yang Tuhan sedang tunggu-tunggu buat saudara untuk lakukan. Ya, mungkin ada banyak yang sudah disimpan di dalam hati. Ya, tapi saudara tidak dilakukan sampai sekarang. Hari ini pulang, kunci pintu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau taat. Saya mau buka apa sih yang Engkau mau lakukan. Ya, kalau misalnya mau jadi istri yang bijaksana, ditaruh dalam hati ini istri bijaksana, ya. Saudara mau melangkah ketaatan berarti apa? Kita harus singkirkan tuh ya hati-hati yang mementingkan diri sendiri. Harus terus taat, tiap hari kenakan tuh kasih sabar, murah hati, taat ya. Pakai lagi kerendahan hati ya. Suami yang mengasihi istri, tuh saudara ditaruh nih hati ya, menjadi suami yang mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, saudara apa yang harus lakukan? Saudara taat apa saudara? Lihat ya, istri perlu apa, keegoisannya ditanggalkan, taat untuk tanggalin lagi, setiap hari tanggalin lagi hal-hal yang tidak baik ya, sehingga semuanya saya serahkan kepada saudara, responnya kepada Tuhan. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita percaya saudara, tidak ada langkah ketaatan yang besar atau yang kecil yang tidak dihargai Tuhan. Amin. Semua langkah besar kecil ketaatan dihargai oleh Tuhan. Sebab itu mari saudara, kita mau terus tanamkan ya cara pandang ini, yaitu kita mau kobarkan langkah ketaatan yang merupakan representatif kita mencintai Tuhan. Dan juga kita mau percaya bahwa kita waktu langkah ketaatan tidak berjuang sendiri. Dan kita mau yakini bahwa langkah ketaatan kita membawa kedamaian.